Salam, salam semangat, salam sukacita, semangat melayani bagi kita sekalian secara khusus saudara-saudara yang melayani kaum anak, yaitu sekolah minggu yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari saya mau berbagi bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk mengajar sekolah minggu sekalipun mereka anak kecil. Suatu ketika saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang guru sekolah minggu yang sudah berpuluh-puluh tahun mengajar sekolah minggu. Dan dia sudah bercerita berkali-kali tentang tema yang sama, yaitu Zakheus. Zakheus yang orangnya pendek memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, suatu ketika dia akan berkhotbah tentang cerita Zakheus di sekolah minggu. Dia berpikir ini sudah cerita yang biasa. Dia berpikir ini sudah cerita yang biasa, jadi tidak perlu persiapan. Lalu besok paginya, karena buru-buru ke gereja takut terlambat, dia mengajar sekolah minggu tanpa persiapan. Cerita tentang Zakheus. Lalu dia bilang, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita cerita tentang Zakheus. Waktu Yesus masuk kota Yeriko, dicatatkan orang Yeriko itu badannya tinggi besar. Lalu Petrus tidak bisa melihat Yesus. Lalu Petrus naik pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara, satu orang anak sekolah minggu yang menyadari cerita itu salah, angkat tangan. Kak, itu salah. Bukan Petrus naik pohon ara, tapi Zakheus. Saudara, guru sekolah minggu ini nggak mau kalah. Masa kalah sama anak kecil? Lalu guru sekolah minggu ini bilang, wah, nak, sabar. Kakak masih mau cerita. Betul. Nah, waktu itu, Yesus bilang, hei Petrus, turunlah. Itu tempat Zakheus. Lalu Petrus turun. Zakheus naik. Nah, setelah Zakheus beberapa waktu di atas pohon ara, Yesus bilang, Zakheus turunlah. Aku mau ke rumahmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kita tidak persiapan akan berakibat fatal pada anak-anak. Karena itu saya hanya mau berbagi apa yang saya baca, yang saya siapkan. Semoga ini menolong teman-teman guru sekolah minggu dalam mempersiapkan. Hari ini kita akan membaca dan mempelajari bersama bagian firman Tuhan untuk disampaikan di ibadah anak sekolah minggu pada tanggal 14 Maret 2021. Ayat firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah
Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan ada subtema yang mengiringinya, yaitu bersikap dan berkata benar. Yesus di hadapan mahkamah agama. Seperti ayat yang kita baca tadi, Matius 26 ayat 57 sampai 68. Mahkamah agama, seperti yang kita barangkali sudah tahu, merupakan pengadilan tertinggi di kalangan bangsa Yahudi. Kalau mungkin konteks Indonesia saat ini ya seperti Mahkamah Agung. Tapi mahkamah agama bukan saja urusan agama, tapi juga mengadili kejahatan-kejahatan politik. Sehingga pada saat itu Yesus dianggap bukan hanya bermasalah secara perusak ajaran agama, karena menyatakan dirinya Mesias, menyatakan dia anak Allah, dia dipandang sebagai pengajar sesat, tapi Yesus juga dituduh bersalah dalam bidang politik. Dia dianggap seorang yang melawan kaisar, menyatakan dirinya raja, dan mengajarkan orang-orang untuk tidak lagi menyembah kaisar. Orang-orang diajar untuk hanya beribadah atau menyembah hanya kepada Allah. Dan ini membuat tokoh-tokoh pada waktu itu, para Sanhedrin, pemimpin-pemimpin agama, dan juga pemimpin-pemimpin petinggi-petinggi pada saat itu merasa Yesus ini seseorang yang harus disingkirkan. Lalu selanjutnya saudara, Yesus ditangkap pada saat itu, lalu dibawa ke mahkamah agama. Tepatnya pada saat itu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Setelah berdoa Yesus ditangkap, dan malam itu juga dia dibawa ke mahkamah agama. Nah, dari peristiwa ini pun kelihatan betapa luar biasanya upaya pemimpin-pemimpin agama pada saat itu untuk menyingkirkan Yesus, dengan segera katakan menghukum Yesus. Sebab beberapa kejanggalan juga terjadi dari persidangan itu. Yang pertama, persidangan yang dilakukan mahkamah agama itu dilakukan malam hari. Padahal secara peraturan hukumnya harusnya semua persidangan menyelesaikan perkara itu di pagi hari. Tidak boleh persidangan di malam hari. Tapi untuk Yesus, kasus Yesus, mereka menerobos peraturan itu. Mereka melakukan persidangan malam hari. Lalu selanjutnya persidangan pada masa Paskah. Tidak bisa mengadakan perayaan, tidak bisa mengadakan persidangan pada perayaan hari Paskah. Sebab itu hari kebebasan, bukan justru menambah tahanan. Sebab pada hari raya Paskah inilah mereka merayakan kembali peristiwa bangsa Israel pada waktu itu. Nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Nah, harusnya pada masa-masa perayaan Paskah mereka ini merayakan kebebasan. Tapi justru pada hari raya Paskah yang mereka bebaskan itu, nanti kita lihat cerita selanjutnya, seorang penjahat besar yaitu Barnabas. Lalu mereka mempersidangkan, mempersalahkan, menghukum Yesus. Lalu kejanggalan yang ketiga, saksi palsu. Kalau kita melihat ayat selanjutnya tadi yang kita baca, mulai dari ayat 60 sampai ayat 65 jelas muncul betapa banyaknya kesaksian-kesaksian palsu di situ. Nah, dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68 ini kita melihat sebuah sikap yang luar biasa dari Yesus. Yesus difitnah, tapi dia diam. Nah, diamnya Yesus di sini bukan diam bodoh atau diam tidak tahu. Diam bukan berarti dia kalah dalam artian tanda petik, tapi diamnya Yesus di sini justru menyatakan betapa luar biasanya kasih Yesus, menyatakan betapa luar biasanya kuasa Yesus. Diam yang dimaksud di sini suatu sikap yang luar biasa dari Yesus yang mengajarkan kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan, tapi Yesus tetap menyatakan kelemah lembutan kasih-Nya. Waktu Yesus ditanya tentang siapa dirinya, Yesus bersikap luar biasa. Dia berkata benar. Waktu orang-orang bertanya apakah engkau anak Allah, Yesus bilang engkau yang mengatakannya dan itu telah dinyatakan. Jadi diamnya Yesus bukan diam bodoh atau diam ketakutan, tapi diamnya Yesus menyatakan kelemah lembutan kasih-Nya dan dia tetap berkata benar bahwa dia Mesias, dia tidak takut.
Lalu selanjutnya ketika difitnah, disakiti, Yesus justru bersaksi, menyatakan tentang siapa dirinya. Ya, dia itu anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita saat kita difitnah, disakiti? Mari belajar diam, dalam artian bersikap lemah lembut, berhikmat, dan tetap bersaksi tentang iman kita, bahwa kita ini seorang Kristen, pengikut Kristus. Yesus tidak malu, Yesus tidak takut menyatakan dirinya dia anak Allah. Nah, demikian juga kita tidak malu menunjukkan diri sebagai Kristen. Yesus mempertahankan kebenaran sekalipun pada saat itu dia dalam tekanan. Nah, mari kita bawa anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang tetap bersikap benar sekalipun banyak yang tidak benar yang sedang dihadapi. Nah, refleksi. Yang pertama, belajar dari Yesus. Dia bersikap tegas, menyatakan kebenaran, tidak ikut-ikutan. Wah, sekarang ini banyak anak-anak ikut-ikutan ya. Temannya main game online, sekalipun itu sampai menguras tenaga, sampai berbohong ke orang tua demi paket, menguras banyak waktu, membuat jadi malas belajar. Ya, takut nggak up to date, ya ikut aja. Padahal itu salah. Sebaiknya kita harus mengajarkan, ya anak-anak tidak boleh ikut-ikutan. Lalu yang kedua, tetap bersikap tenang walaupun situasi sulit. Bagaimana anak-anak tetap membawa diri kepada Tuhan, berdoa untuk tetap tenang sekalipun situasi sulit. Lalu yang ketiga, berani memperkatakan kebenaran sekalipun banyak tantangan atau tekanan. Nah, mungkin saudara-saudara pernah dengar cerita, ini cerita lama, tentang seorang anak yang suatu ketika berkunjung ke rumah pamannya. Lalu di belakang rumah pamannya ada ladang, lalu di ladang itu ada kandang bebek. Nah, pas waktu dia ke sana, dia melihat ini bebek ada yang beranak, punya anak 10 ekor. Lalu waktu itu dia melihat ada ketapel tergantung di sebuah pohon. Ya. Lalu dia ambil ketapel itu. Dia dari kota, pergi ke kampung, tidak kenal ketapel. Lalu dia belajar bermain ketapel. Apa yang terjadi? Waktu dia bermain ketapel, dia coba ambil batu-batu kecil, dia coba tembak anak bebek pamannya tadi, tidak kena. Wah, dia mulai mendekat dari jarak 4 meter. Dia coba ambil lagi batu kecil, dia tembak anak bebek, tidak kena. Wah, karena penasaran nggak kena, dia dekati dan sangat dekat, hanya berjarak ya 1 lengan atau setengah meter lah. Dia ambil batu kerikil, dia ketapelkan anak bebek pamannya, kena, tak, mati. Nah, ini membuat dia ketakutan. Lalu anak bebek yang mati dia kubur. Wah, dia lega, dia pikir tidak ada yang lihat. Wah, dia ternyata ketahuan, ada kakaknya yang melihat dia. Nah, pada malam hari si paman pulang dari pekerjaan, mengumpulkan mereka dan mengatakan besok kita akan jalan-jalan ke Danau Toba. Tapi harus adalah orang yang tinggal di rumah, jaga opung katanya. Kebetulan di rumah paman itu juga ada seorang ibu opungnya mereka. Lalu pamannya ini bilang, kalau boleh ada yang jaga opung, tidak usah semua ikut. Nah, si kakak kesempatan supaya dia yang ikut. Kakaknya bilang, si adik yang jaga opung. Lalu adiknya bilang, aku ikut. Nah, kakaknya bilang, aku kasih tahu. Nah, karena dia takut si kakak memberitahukan kasusnya kepada pamannya, si adik ini diam. Lalu pagi-paginya si adik menemui kakak, kak, jangan kasih tahu paman aku yang bunuh bebek ya. Kucuci pun piring yang harusnya tugas kakak, tapi ikut juga lah aku ke Danau Toba. Nah, saudara dikasih Tuhan deal. Mulai sore hari itu si adik nyuci piring. Lalu tiba saatnya, besok paginya pamannya bilang lagi, besok pagi kita ke Danau Toba ya. Lalu mereka saling main mata lagi. Si adik mau bilang kakak yang tinggal, dia takut. Lalu sore harinya dia ambil piring kotor, dia cuci piring lagi. Karena kakaknya bilang, cuci piring, nanti ku beritahu kau bunuh bebeknya tulang. Nah, pas malam hari tulangnya duduk.
Bagaimana? Siap? Besok pagi kita pergi? Si adik bilang, siap. Kakak mengacungkan jari telunjuknya. Tapi si adik bilang, wah, aku harus bilang sama tulang ini. Lalu dia bilang sama pamannya, paman, tulang, aku mau minta maaf. Nah, mungkin dia sudah merasa tertekan terus ditekan kakaknya karena harus nyuci piring terus. Dia nggak tahan lagi. Dan dia ingin sekali ikut ke Danau Toba, sementara kakaknya mengancam akan memberitahukan kasusnya kepada pamannya, kepada tulangnya. Lalu dia bilang, tulang, aku minta maaf. Aku sudah bunuh satu anak bebek, tulang. Semalam aku bermain ketapel, mati satu ekor. Lalu tulangnya tersenyum. Anak ini bingung, kenapa tulang tersenyum? Iya, sebenarnya aku sudah tahu. Karena waktu kau kubur anak bebek itu, dan tulangmu juga lihat dari jendela. Tapi kami ingin melihat, kamu berani berkata benar atau tidak, bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Nah, saya senang kamu sudah minta maaf. Oke, kamu besok ikut ke Danau Toba. Supaya tidak ada yang tinggal, opung juga ikut ke Danau Toba. Wah, dia lega, dia senang. Nah, anak-anak juga, mari berani berkata benar kalau dia benar. Berani berkata benar, aku salah kalau memang salah. Sekalipun mungkin, ya, banyak tekanan. Atau juga dalam hal pendidikan di sekolah, dia tetap berani berbuat benar, tidak mencontek, tidak curang. Sekalipun teman-teman yang lain mungkin mencontek atau berbuat curang. Lalu bagian berikutnya, tidak malu sebagai seorang Kristen. Ya, tidak malu sebagai seorang Kristen. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa melakukan ini? Ya, dekat dengan Allah, berdoa dan merenungkan firman Allah, seperti Yesus yang dekat dengan Sang Bapa. Kalau kita lihat Yesus ditangkap di Taman Getsemani setelah berdoa, itu artinya Yesus pun punya waktu doa yang luar biasa. Bahkan dia pun ditangkap selesai berdoa. Jadi mari anak-anak juga mengikuti teladan Yesus. Sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan secara pada masa-masa pandemi COVID ini, mari semakin dekat dengan Sang Bapa, dekat dengan Tuhan dalam pembacaan firman dan berdoa, supaya kita menjadi orang-orang yang berani bersikap tegas dan juga berani berkata benar. Sebab sumber kebenaran sejati adalah Yesus, yang adalah firman Allah, Sang kebenaran. Amin. Saudara dikasih Tuhan, demikian, semoga bermanfaat. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus untuk kemuliaan Tuhan. Amin.